Perkenalkan, nama saya Alfian Ananda Putra, dengan NIM 12022210095 dari kelas SI 4501. Sebelumnya mohon maaf, tidak bisa ditampilkan kamera karena kamera saya bermasalah. Langsung saja mulai. Pada step pertama, sebelum melakukan integrasi menggunakan Tableau, uh, kita akan menggunakan server MySQL terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingin menggunakan remote SQL, namun aksesnya berbeda menggunakan SSH tunneling, dan itu gak bisa lewat Tableau. Jadi saya menggunakan Ivan yang sesuai dengan yang Pak Faki ajarkan. Ini tampilan database dari Ivan yang sudah dibuat. Lalu untuk memasukkan data SQL dari tugas yang Bapak buat, harus kita masukkan dulu menggunakan HiDSQL. Kita import data SQL-nya agar database-nya bisa masuk ke agar datanya bisa masuk ke dalam database yang baru kita buat di Ivan ini. Ini sudah saya masukkan semua detailnya, lalu saya buka. Lalu di sini sebelumnya tuh kosong, tidak ada isinya, tidak ada table dim date, dim location, dim product, dan fact cells. Kita harus melakukan import, yaitu memuat berkas SQL baru dan menjalankan agar semua data ini muncul. Setelah semua data ini sudah dipastikan muncul, kita melakukan koneksi ke Tableau-nya. Berikut koneksi yang dilakukan, di mana dari fact cells kita menghubungkan ke dim date, dim location, dan dim product, di mana inner join antara order date dan order date di dim date harus kita samakan. Sebelumnya order date di fact cells atau di dim date itu bertipe data date time, sedang salah satunya adalah string. Karena tidak bisa kami koneksikan, salah satunya kami ubah menjadi string agar dua-duanya sama. Berikut juga CTID yang terdapat di fact cells kita hubungkan dengan CTID yang ada di dim location. Lalu ada juga product ID yang di fact cells kita hubungkan ke product ID yang ada di dim product. Saya Pak Nuzul Yusuf ingin menjelaskan tentang KPI 1, yaitu di mana KPI 1 ini menyebutkan kondisi penjualan bayar pada bill of supplies mencapai 300 item per bulan di 2023 dengan menggunakan bullet chart. Jadi yang pertama itu kita harus memilih terlebih dahulu kolomnya. Di sini kita memilih kolomnya yaitu quantity. Lalu di row-nya itu ada year, dan juga ada dua year di mau, di mana kita ingin melihat mau di gunanya kita ingin melihat di tiap bulan ini mencapai sudah mencapai target penjualannya atau belum. Dan dia kita akan mengedit filter hanya untuk di 2023 saja. Karena kita ingin melihat data di 2023 saja. Jadi dari hasil bullet chart tersebut ada beberapa bulan yang tidak mencapai dan juga ada beberapa bulan yang sudah mencapai target mencapai 300 item per bulannya, seperti misalnya di bulan 3 tahun 2023 itu office supply-nya itu quantity yang terjualnya 314,
Di bulan kelima ini sudah 362 penjualannya, dan di bulan ke-8 itu 370, dan di bulan ke-9 ini adalah penjualan tertinggi pada tahun 2023, yaitu sebanyak 685. Dan sedangkan di bulan ke-10 di tahun 2023 itu sebanyak 395. Jadi saya menjelaskan untuk KPI kedua, di mana KPI kedua yaitu meningkatkan kuantitas penjualan hingga 5% per tahun, khusus di region East. Jadi pada KPI ini kita akan menggunakan Google Chart, di mana kita harus membuat sendiri terlebih dahulu Google Chart-nya, karena di Tableau ini tidak mempunyai template buat Google Chart-nya. Jadi kita harus memasukkan terlebih dahulu color lebih dari colornya lebih dari 5%, terus pointer, gray, bottom half, bottom itu buat ini. Jadi di bottom halfnya itu nggak kebaca gitu ya, atau iya, atau cuma putih gitu. Terus ada colored, ada color, terus ada tanda laku, dan juga gray kurang dari 50%. Terus kita pakai dummy, jadi biar ngedummy, biar ini cuma ini doang ya. Jadi ngedummy itu buat yang sini doang. Hmm. Terus kita masukin ininya, kita masukin quantity persennya. Hmm. Berikut quantity rules-nya. Jadi kita pakai sum include region, dan kita ingin menghitung regionnya, terus menghitung quantity-nya juga, terus untuk menjadikan mereka itu menjadikan mereka persenan di quantity. Jadi dari situ kita udah dapat, terus kita juga masukin region dan juga year untuk ini, untuk penjelasan dari tiap row ini. Jadi dari hasil Gauge chart-nya terlihat bahwa dari yang 2022 itu di 15%,05, 15,05%, sedangkan di East yang di 2023 itu 12,65%. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tidak ada penaikan pada tahun 2022 ke 2023, malah mengalami penurunan sebesar 2,persen, 2%, gitu. Malah menurun 2%. Jadi pada KPI 3 ini yakni ketercapaian sales hingga $50.000 pada masing-masing bulan di tahun 2022. Dengan ini akan kami bertujuan untuk melihat bagaimana performa dari penjualan di setiap bulan pada tahun 2022. Kenapa tidak ada di 2023? Dikarenakan data yang kami dapatkan di 2023 belum sampai sepenuhnya. Jadi hanya sampai 10 bulan. Sedang di tahun 2022 bisa kami lihat dari bulan Januari hingga Desember, di mana terdapat 4 bulan yang melampaui dari ketercapaian sales $50.000 pada masing-masing bulannya di tahun 2022. Lalu selanjutnya adalah KPI 4, yakni meningkatkan pendapatan penjualan pada kategori office supplies, di mana KPI-nya adalah target pendapatan penjualan pada kategori office supplies mengalami kenaikan 5% per tahun menggunakan Go Chart, di mana dapat dilihat untuk kategori office supplies di setiap tahunnya ini dapat diperkirakan untuk 2023 datanya sebesar 10,72% kenaikan salesnya, meskipun tahunnya belum usai, namun dapat diperkirakan bahwa kenaikannya cukup tinggi. Juga di 2022 kenaikannya sudah melampaui target, yakni kenaikan 5% per tahun, sehingga dapat disimpulkan untuk tahun 2022 sudah mencapai target. Dan
perkiraan untuk 2023 masih bisa menyentuh target. Selanjutnya adalah KPI 5, yakni dengan judul KPI, yakni mencapai performa penjualan quantity di atas 100 item per bulan di setiap region selama 6 bulan 6 bulan awal di tahun 2022, yakni dapat kita lihat pada bulan pertama di region Central penjualan dalam besaran kuantitinya hanya 62. Lalu di East adalah 33, di South melampaui target KPI yakni 129, melebihi 100, namun di West tidak mencapai target. Lalu di bulan kedua yakni Central meningkat, East menurun, South menurun, dan West pun menurun. Namun dari kesemuanya tidak ada yang melampaui target KPI. Di bulan ketiga semuanya meningkat tajam dan melampaui keseluruhan target. Di bulan keempat terjadi penurunan di beberapa region namun tetap melampaui target. Di bulan kelima di beberapa region mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Namun untuk South mengalami penurunan yang cukup drastis. Dan yang terakhir, di bulan 6 di tahun 2022, penjualan dalam besaran itemnya di Central mengalami kenaikan dari sebelumnya, di region juga mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya, di South juga mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya, dan yang terakhir di West juga mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Yang terakhir adalah yang saya bahas yaitu ada KPI 6, yaitu tercapainya maksimal target 80 quantity pada tiap tahunnya di setiap 6 bulan pertama di kategori teknologi. Jadi untuk membuat step ini, jadi kita harus terlebih dahulu kategori, terus mount, terus year untuk menambahkan sebuah kolomnya, sebuah barisnya row. Ini kategori, terus mount, terus year, terus teknologi. Teknologi ini kategori ya. Jadi kita milihnya hanya kategori doang karena di sini ada tiga. Jadi ada furniture, ada office supplies. Jadi kita hanya menghitung yang di teknologi saja. Jadi di sini mana juga kita filter. Jadi kita cuma nampilin sampai 6 doang karena kalau misalnya kita nampilin sampai 12 itu yang di 2023-nya nggak sampai 2002 nggak sampai bulan 12 hanya sampai bulan 10 saja. Jadi kita akan ngambil di pertengahan saja yaitu di bulan 6 saja, bulan pertama. Jadi dari hasil tabel tabel text table, jadi kita bisa lihat pada pada bulan 3 di 2022 dan 2023 itu target kuantitinya itu tercapai ya. Kalau di 2022 itu 84 dan target 2023-nya itu sekitar 90%, dan di bulan 4 di 2022 itu 110 dan di 2023 itu 138, dan di bulan kelima di 2022 dan 2023 itu harga juga tercapai yaitu sekitar 88 di 2022 dan 2023 sekitar 87. Ya, jadi beberapa bulan, hanya di bulan 3, 4, dan 5 saja yang target kuantitinya tercapai dalam 80 buah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan dashboard, di mana pembuatan dashboard ini jadi kita tinggal memasukkan yang sheet yang sudah kita buat, jadi tinggal kita tata sedemikian rupa agar semua dashboardnya terlihat. Setelah itu kita ke server, lalu ke table publik, lalu ke save to publik.
Jadi kita tinggal tunggu aja, terus dia sending data. Oke, dia akan pergi ke sebentar. Kita um, scroll. Nah, ini diarahkan ke browser. Jadi setelah kita tekan kita publish, jadi dia nanti bakal ke public. Terlebih sebelumnya itu kita bakal sendiri dulu, habis itu baru diarahkan ke browser. Jadi menambahkan public table, terus app, profile, dan juga dashboard, terus ada publish sama list. Jadi kita bisa lihat ada 6 chart atau 6 diagram yang telah kita buat sebelumnya yang dijadikan menjadi satu yaitu dashboard. Jadi kita bisa lihat ini ada KPI 1, ada KPI 2, KPI 3, KPI 4, KPI 5, dan ini KPI 6. Jadi kita bisa melihat dalam satu dashboard saja ada di antara 6 KPI tersebut. Sekian dari saya, bila ada kesalahan, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.